Halo, welcome back to another daily coding videos, teman-teman. Kali ini kita bakal bahas namanya JWT. Apa sih JWT? Buat apa sih JWT? Dan gimana cara pakai JWT? Kelemahan, kelebihannya, best practice-nya gimana? Dan gimana kalau kita mau pakai ini di project? Gimana kalau kita mau pakai ini di skripsian? Oke, perhatiin videonya dari awal sampai akhir. Biar paham, biar nanti nggak salah ketika meroject, biar nanti nggak salah ketika skripsian. Ya, karena ada yang skripsian itu di dasar teorinya bilang JWT, tapi pakainya pakai Sanctum. Itu berbeda, teman-teman. Nah, gimana cara ngatasinnya? Apakah harus ganti skripsinya, ganti dasar teorinya, atau ganti apanya? Nah, ayo kita bahas. Tapi kita pahami dulu JWT itu apa. Oke, let's go. Jadi, JWT ini apa? JWT kalau secara simpel kita bisa bilang dia adalah sebuah random string with style gitu kan. Nah, JWT ini adalah keluarganya token. Nah, token itu adalah salah satu cara ya, biasanya orang-orang untuk memvalidasi sebuah request secara headless dan secara yang tanpa session. Nah, itu biasanya dipakailah token. Ini gunanya buat apa? Buat request antara front end sama back end. Jadi front endnya bisa di HP, bisa di mobile, back endnya satu. Nah, itu biasanya pakai token. Nah, si token ini ada macam-macam formatnya. Salah satu format yang populer adalah JWT. Nah, disinilah mulai kesalahannya mahasiswa-mahasiswa. Semua token dibilang JWT. Jadi, tidak semua token adalah JWT. Tapi JWT adalah token. Nah, gitu. Dan banyak tutorial-tutorial yang bilang, pakai aja JWT gitu. Ya oke, no problem. Tapi nanti kita bahas di sini, kita dalamin, kita bakal tahu apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya, dan kapan kita pasnya pakai JWT dan kapan kita nggak pakai JWT, dan kapan kita pakai token yang lain kayak tokennya Sanctum. Jadi teman-teman, Laravel pakai Sanctum, tokennya bukan JWT, beda. Nah, ayo kita bahas. Oke, nih, ini dia JWT ini sebenarnya sebuah string yang random, yang dienkripsi. Tapi dengan ini kita bisa punya sebuah data tentang siapa yang request ini berdasarkan token yang dikasih itu. Gunanya untuk apa? Untuk autentikasi sama untuk autorisasi. Misalkan, siapa ini bisa dicari dari token ini kita bisa isi data. Siapanya itu adalah emailnya, kemudian ini dipakai buat authentication-nya, terautentikasi apa enggak. Kemudian kita bisa pakai untuk autorisasi. Autorisasinya ini hak aksesnya yang sampai mana. Nah, itu kayak gitu bisa. Kemudian dia itu dienkripsi sehingga dia itu secure, nggak bisa didecode oleh sembarang orang. Tapi seaman-amannya enkripsi pasti ada celahnya. Nah, kemudian kelebihannya lagi yang utama adalah dia itu small size. Jadi ukurannya kecil. Jadi kalau kita embed dia di sebuah request gitu ya. Misalkan ini ada request nih yang kayak biasa di video-video saya sebelumnya jelasin tentang API. Nih, dia kasih header. Headernya ini ketambahan token atau JWT ini. Nanti baru ada body. Nih. Jadi kita menambahkan, mengembed sebuah token di bodinya itu, di requestnya ini, sehingga nanti ketika di server dipecah, dia bisa tahu, oh ini siapa, aksesnya apa, buat apa, ngapain dia ke sini. Dan kita bisa accept atau reject itu request berdasarkan tokennya ini. Nah, yuk kita bahas theoretically. Nah, jadi ini teman-teman bisa cek sumbernya dari sini. Ada dari OutZero, ada jwt.io, dan ada dari supertokens.com. Nah, ini kita bahas. Jadi, JWT itu apa? JWT ini bagian dari RFC. Nah, RFC itu dari mana? Dari riset, teman-teman. Nah, ini kumpulan orang yang ngoprek dan bikin RFC itu dari riset, dari jurnal-jurnal, dijadiin RFC. Jadilah ini namanya sebuah standar yang mendefinisikan sebuah compact and self-contained way. Jadi ada to securely transmission information between parties as a JSON object. Jadi kita ngirim data antar kita nih sama-sama pakai JSON object, tapi dengan security-nya, ada secure-nya. This information can be verified and trusted because it is digitally signed. Nah, signed-nya itu gimana? Di digitally signed-nya itu tadi. Jadi ada tambahan signature-nya. Nah, kenapa kok dia lebih bagus? Karena dia compact, kecil, ya kan? Bisa dikirim lewat URL, bisa dikirim lewat URL sebagai sebuah parameter, bisa dibikin sebagai post parameter, bisa di embed di header juga bisa. Jadi nggak semua data itu bisa kita embed di header, ada maksimal ukurannya. Nah, si JWT itu kecil sehingga dia bisa ditambahin di header.
Nah, karena ukurannya itu kecil, transmisinya cepat, jadi kita bisa ngobrol lebih cepat. Nah, dan dia self-contained. The payload contains all the required information about the user to avoid querying the database more than once. Jadi, kita udah datanya itu dimasukin ke dalam headernya itu, data yang dibutuhkan. Nanti di server, itu kita udah nggak usah query lagi. Udah ada datanya di situ. Jadi, misalkan username-nya siapa, emailnya siapa, misalkan. Itu udah ada. Nah, tapi hati-hati, di sini kesalahannya Nana. Yang pertama, karena dia berpikir bahwa datanya itu terenkripsi, dia masukkan password di dalam payloadnya. Nah, itu nggak boleh. Nanti kita lihat bahwa si password itu bisa didecode. Dan itu bahaya. Yuk, kita lihat lagi. Terus, when should you use the JWT token? Kapan? Iya, ini pertama tentu saja autentikasi sama information exchange. Jadi, pertama untuk autentikasi, habis itu untuk selanjutnya request-nya tokennya tetap dibawa. Ini akhirnya bisa terjadilah ceritanya yang back end, front end. Masuk dalam. Terus, apa nih strukturnya? Nah, strukturnya ada tiga part. Pertama header, kedua payload, yang ketiga signature. Nah, ini penting untuk teman-teman pahami. Kenapa? Karena kalau nanti mau implementasi JWT, misalkan di bahasa yang sama sekali baru, belum ada library-nya, ya ini harus dibuat. Dan ini bisa jadi celah untuk kontribusi. Misalkan nanti ada suatu bahasa baru yang populer gitu. Ya udah langsung aja cepet-cepetan bikin library-nya untuk JWT-nya. Nah, kalau dia belum punya gitu kan. Nah, bikin aja. Itu nanti kamu jadi terkenal gitu. Pasti banyak yang pakai. Nah, therefore JWT typically looks like the following: X, X, Y, 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 Z, Z, Z. Udah. X, Y, Z. Udah. Kayak gitu aja. X, Y, Z. Header, signature, header, payload, dan signature. Tapi concernnya adalah di payload jangan masukkan data yang rahasia. Ya, data yang public aja. Header kayak gimana? Nih. Nah, header itu isinya algoritmanya untuk mendecode-nya. Jadi, ketika di JWT kita harus agree bahwa token kita itu akan didecode berdasarkan ini. Nah, itu nanti ada tuh di sini. Ini adalah base 64 URL dari headernya. Jadi, header ini di-encode pakai base 64, nanti ini bisa didecode pakai base 64, kita ketemu ini, oh pakai algoritma apa. Kemudian, masuk ke payload. Nah, ini. Bagian kedua tuh payload. Jadi pertama sudah di base 64, jadi random string gitu. Nah, ini sekarang ada public claim sama private claims nih. Public claim has define but avoid collision should be defined bla 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 bla. Private claims are custom claims that related to share information between parties that agrees upon them. Nah, ya. Jadi payloadnya bisa kayak gini. Nih, data. Ada yang reserve, public sama private. Saya belum begitu mengerti, tapi yang jelas kamu bisa taruh data di sini. Yang penting di sini itu adalah jangan taruh password. Jangan taruh data-data sensitif. Misalkan NIK, misalkan nomor KK, jangan taruh di sini. Itu konyol banget nih, jangan. Jadi, ini sering nih saya ketemu buat teman-teman yang baru aja belajar back end front end, passwordnya ditaruh di situ. Terus nanti di server dia loginkan lagi. Ini nggak usah, ngapain gitu kan. Jadi, kita tahu name-nya atau ininya siapa, nanti kita cek sana di server. Ke username-nya itu ada nggak, ini levelnya apa, gitu. Itu juga bisa. Payload-nya juga di base 64. Nah, jadi payload ini hati-hati. Terus ada yang namanya signature. Signature-nya gimana? Ya udah, ini di enkripsi berdasarkan sebuah algoritma yang kita setujui antara backend sama frontend-nya yang mana gitu kan. Nanti si backend-nya stay pakai algoritma itu. Contohnya ini adalah HMAC SHA 256. Nah, ini beginilah cara bekerjanya. Jadi jangan di custom terus kamu bilang ini JWT, enggak. Jadi nggak boleh. Jadi ini harus seperti ini. Ini teorinya. Jadi sudah ngikutin RFC-nya. Setelah itu nanti kalau jadi disusun jadi satu. Nih ya, nanti ada 3 dot nih. Yang pertama, dot kedua, dan dot ketiga. Nah, ini tuh bisa ditaruh di header. Kalau teman-teman lihat Postman nanti bisa tambahin header token. Nah, ini kan kecil dan compact gitu kan. Ada datanya, ada signature-nya, ada enkriptornya apa, kayak gitu. Terus, nah gimana prosesnya? Nah, prosesnya ini yang perlu teman-teman pahami juga. Jadi ketika request pertama itu nggak pakai token. Jadi request pertama nggak pakai token. Request pertama adalah username sama password, ya kan?
username dan password dikirim ke server, servernya membuatkan JWT-nya, JWT-nya di-return ke browser. Di browser atau di HP itu kita simpan. All di browser disimpan di apa ya? Local storage. Kalau di HP disimpan di SQLite mungkin, ya kan? Pokoknya bisa disimpan. Terus nanti JWT-nya ini itu kita kirim lagi ke server sebagai authorization header. Nanti di server dia dicek signature-nya, bener nggak? Kalau bener ya udah. Tapi kalau nggak bener tokennya, dia reject. Nah, jadi tetap ada proses autentikasi sekali. Jadi nggak tiba-tiba JWT di-create terus dikirim, nggak ya. Nah, ini nanti di sini muncul ada beberapa problem dengan JWT. Nah, nanti kita bahas. Nah, contohnya gimana? Nih teman-teman bisa cek di jwt.io. Nah, ini ya. Nih di jwt.io ada demonya, debugger nih. Nih. Nah, nih headernya apa, algoritmanya apa nih kan. Ini harus di-define nih, pilih salah satu tipenya JWT. Oke, nanti ini kan di base 64 jadi yang ini. Terus yang ini juga di base 64 jadi yang ini. Nanti ini juga ada signature. Nah, signature ini penting. Jadi nanti kalau ini secretnya apa? Nah, ini secretnya nih di define di server. Nih. Tuh ya. No, macam-macam kan. Nah, yang jadi masalah itu kalau teman-teman nambahin di sini tuh gini. Secret. Nah, kayak gini. Terus nanti kalau kayak begini, secret ini tuh bisa didecode gitu. Nah, ini jangan. Apalagi kalau orangnya tahu ininya dan kamu tokennya nggak ini ya, nggak secure. Nah, ini udah ya, udah. Ini jangan ya. Apalagi tokennya bisa ditebak atau malah nggak ada tokennya segala macem. Nah, udah. Jadi better ini nggak usah gitu. Secret-secretnya nggak usah. Udah biarin aja di server. Nih. Bisa kayak gitu ya. Jadi macam-macam lah celah-celahnya. Nah, jadi payload jangan ada informasi yang sensitif, yang standar-standar aja lah. Coba di sini juga kita bahas, ada lagi gini. Oh, nggak salah ada di sini nih. Nih, jadi drawback-nya ini non-revocable, dependent on one secret key. Nah, nanti kita bahas. Apa? Nah, kalau dipakai yang SAML, SAML ini kayak cara yang lain yang berbeda, itu jangan apa besar. Jadi yang sebegini panjang ini kalau kita taruh di bandingin sama ini kan lebih pendek yang ini. Jadi ini bisa ditaruh di mana-mana. Bisa di request, di get-nya, bisa di mananya. Nah, ini kalau ini panjang banget. Nah, makanya dia dibilang si JWT kelebihannya adalah lebih secure. Nah, coba saya agak ragu juga nih tadi ya. Boleh-boleh aja nggak sih naruh password di sini? Tapi janganlah ya, janganlah. Ya, mending jangan dah. Emang nggak umum kok, nggak umum banget untuk naruh password atau data sensitif di sini. Mending jangan. Ya, sementara saya bilang jangan. Nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat tokennya, ini kelebihan dan kekurangannya, nih ya. Jadi dia tuh secure, oke. Ada security-nya, bukan secure, ada security-nya. Dan disimpan cuma di klien aja. Jadi si JWT kalau kita sudah punya server, servernya nggak nyimpan JWT-nya. Buat JWT-nya terus lempar ke klien gitu kan. Udah, itu urusannya klien. Terus dia efisien dan stateless. Tadi nggak perlu login lagi setelah dapat tokennya. Tapi ini ada drawback-nya nih. Dia non-revocable. Jadi si JWT itu nanti punya time to live atau apa ya? Waktu di mana nanti si token itu dianggap invalid gitu. Biasanya ada. Nah, ketika server nggak nyimpan data token-token ini, itu dilempar ke server ke klien. Kemudian nanti di server itu ada perubahan hak akses misalkan. Hak aksesnya dirubah. Awalnya dia admin, terus diubah jadi user biasa. Tapi selama tokennya ini masih kesimpan di klien, karena di server nggak ada simpanan tokennya, si token di klien ini masih bisa dipakai untuk mengakses fiturnya admin sampai si token itu expired. Nah,
Oh iya, itu ada expirednya. Nah, itu kalau kayak gitu nggak bisa. Untuk kasus yang kayak gitu JWT saja itu nggak bisa. Makanya nanti ada lagi maintain JWT deny atau blacklist di server. Nah, tapi akhirnya si servernya harus nyimpen daftar JWT. Nah, itu ya. Tapi kalau konsep JWT awalnya adalah si token ini dilempar ke klien. Udah, seada-adanya dilempar, nanti udah urusannya klien gitu. Nah, kalau si server mau blacklist atau mau menghapus atau mau mendinai suatu JWT, itu nggak bisa karena si server nggak nyimpen. Nah, terus nanti dia dependent on one secret key. Nah, di creation of JWT itu pakai one secret key aja. Tadi kan di sini ya, secret key-nya kan di sini ya. Nih, kalau key-nya compromise, the attacker can fabricate their own JWT dan bisa mengakses API-nya. Ini masalah security. Tapi kalau teman-teman bilang implementasi tentang JWT, ya udah segitu doang. Bikin header, bikin payload, bikin secret, terus di encrypt gitu kan, pakai secretnya itu, kirim ke klien. Udah, JWT segitu doang gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman lagi bikin dasar teori gitu kan, untuk latar belakang, dasar teori, untuk skripsi, coba dicek lagi. Udah sesuai ini apa belum? Nah, sekarang ada lagi pertanyaan gitu kan. Ini yang mau maintain JWT list gitu ya. Ada lagi masalah security-nya nih teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini kalau mau implementasi JWT standar. Nih, kalau mau yang pakai PHP ini, Timon Design ini biasanya JWT out. Tapi di Laravel udah nggak pakai ini. Laravel pakai yang namanya Sanctum. Nah, kenapa? Nah, ini dari kita bahas ya. Jadi Sanctum itu kayak apa ya? Pakai sessionnya si Laravel, bawaannya Laravel. Tapi dia token juga. Jadi dia sama-sama token, tapi dia punya maintain list of tokennya itu disimpan di DB. Nah, enaknya itu adalah ketika ada apa-apa kita bisa hapus itu token. Dan user bisa logout semua, hilang. Nah, ini tadi ya. Dia jadi si bedanya adalah si Sanctum itu nyimpan list of token. Jadi nanti kalau teman-teman lagi garap, terus tiba-tiba di artisan migrate fresh gitu kan, itu hilang tuh sessionnya, hilang logout semua tuh user. Nah, itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nanti kalau misalkan saya udah terlanjur gitu misalkan garapnya pakai Laravel, tapi dasar teorinya pakai JWT, gimana dong? Nah, kalau di dunia project sih nggak masalah, yang penting jalan kan gitu. Tapi kalau di dunia jalan dan secure dan aman gitu ya, dan selesai masalahnya user. Tapi kalau di dunia skripsi gimana ya? Ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, ganti dasar teorinya, kan proposal. Proposal itu kalau di skripsi itu kan berjalan, dikerjakan. Proposal itu bisa berubah isinya, asalkan ada persetujuan menurut saya kalau dari dosennya. Nah, kalau dosennya setuju, ya nggak masalah. Tinggal gimana caranya kamu meyakinkan sama dosenmu bahwa JWT itu begini, saya punya solusi lebih bagus. Nah, itu akan lebih enak. Atau ya udah, kamu revert awalnya pakai Sanctum, ganti pakai JWT. Cuma lumayan refactoringnya gitu. Nah, sekarang terserah teman-teman. Tapi kalau yang lagi main project, ya udah ikut aja standar pakai Sanctum gitu. Dan kita nggak pernah apa kan ya, nggak pernah detail ke user bilang saya pakai JWT, saya pakai begini, saya pakai Sanctum. Itu kan mereka nggak peduli sebenarnya. Yang penting bisnis proses kelar. Nah, itu teman-teman, thank you sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dibagiin ke teman-temannya, join di grup diskusi yang ada di bawah di deskripsi, ada di WhatsApp, ada di Discord. Kalau mau beli course bisa untuk paham lebih banyak tentang API-API-an, ada di Udemy, pakai link yang dari saya. Thank you, sampai jumpa in another daily coding videos.